warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Budi Manfaat MSI selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ila Komalasari dengan NIM 18081051116 dari kelas C Tadris Matematika IA INC Nurjati Cirebon. Di sini saya akan mempresentasikan proposal hasil penelitian saya dengan judul Pengaruh Metode Blended Learning terhadap tingkat pemahaman siswa pada pembelajaran matematika online. Proposal yang telah saya buat ini mempunyai latar belakang, yaitu bahwa pemahaman dalam proses pembelajaran merupakan salah satu hal yang sangat penting. Karena itu, pemahaman merupakan salah satu kecakapan atau kemahiran siswa dalam memahami materi yang telah disampaikan oleh gurunya. Pemahaman dalam pembelajaran matematika yang diharapkan dapat tercapai dengan menunjukkan pemahaman konsep terhadap mata pelajaran matematika yang dipelajarinya. Namun, pada masa pandemi sekarang ini, hampir semua sekolah tidak melakukan pembelajaran secara tatap muka. Dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan, serta dengan tujuan untuk meminimalisir menyebarnya wabah di kalangan para pelajar. Maka dari itu, siswa dituntut untuk belajar mandiri dengan memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajarannya. Sehingga ada kebijakan pendidikan yang harus mengubah metode pembelajaran tatap muka menjadi metode pembelajaran online. Namun, pembelajaran bukan hanya bertumpu pada teknologi saja, sebab pembelajaran pada hakikatnya ialah merupakan interaksi antara guru, siswa, dan sumber belajar. Sehingga proses pembelajaran tatap muka tetap menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Karena apabila proses pembelajaran itu dilakukan hanya mengutamakan teknologi saja tanpa adanya penjelasan dari guru, maka siswa akan merasa kesulitan dalam memahami materi yang disampaikan oleh gurunya. Terlebih apabila siswa tersebut langsung diberi tugas oleh gurunya, sehingga siswa akan kesulitan dalam mengerjakan dan menjawab soal tersebut. Maka dari itu menyebabkan tingkat pemahaman siswa menjadi rendah. Dengan memperhatikan kondisi tersebut, sebisa mungkin guru harus melakukan metode pembelajaran yang efektif. Guru juga harus mempunyai berbagai macam cara dalam menyampaikan materinya yang diajarkan agar mudah diterima dan dipahami oleh siswa. Sehingga model pembelajaran blended learning ini adalah metode pembelajaran yang menggabungkan antara metode pembelajaran tatap muka dengan metode pembelajaran secara online dapat menjadi solusi alternatif sebagai model pembelajaran yang dapat diterapkan pada masa pandemi sekarang ini. Karena metode ini yaitu menggabungkan antara metode tatap muka dengan metode daring. Dengan kata lain, proses pembelajaran yang dilakukan menggunakan metode ini adalah dilakukan secara daring, namun ada unsur tatap mukanya, sehingga siswa dapat menerima penjelasan dari gurunya. Adapun pernyataan masalah dari proposal ini yaitu pada umumnya masih banyak metode pembelajaran yang diterapkan pada proses pembelajaran di sekolah saat ini masih menggunakan satu bentuk metode pembelajaran untuk semua siswa dengan tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Maka hal ini dapat menurunkan tingkat pemahaman siswa terhadap materi ajar, terutama pada mata pelajaran matematika. Sehingga
dari pernyataan masalah tersebut, saya mengangkat pertanyaan penelitiannya, yaitu apakah dengan menggunakan metode pembelajaran blended learning ini dapat berpengaruh terhadap tingkat pemahaman siswa. Selanjutnya ada tinjauan hasil literatur. Tinjauan hasil literatur terbagi ke dalam 3 subbab. Yang pertama, tinjauan konseptual, yang kedua, tinjauan teori, dan yang ketiga, tinjauan hasil penelitian terdahulu. Tinjauan hasil konseptual, dari beberapa jurnal yang telah saya baca, bahwa terdapat persamaan antara pengertian model pembelajaran blended learning ini, yaitu dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran blended learning ini adalah metode pembelajaran yang menggabungkan, yang mencampurkan dan mengkombinasikan antara unsur pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka dengan pembelajaran yang dilakukan secara online, sehingga menjadi satu kesatuan. Lalu, adapun pemahaman, menurut beberapa ahli yang telah saya baca dari beberapa jurnal, dapat disimpulkan bahwa pemahaman itu adalah kemampuan kecakapan atau kemahiran siswa dalam menjelaskan, memahami, dan menangkap materi yang telah disampaikan oleh gurunya, sehingga pemahaman adalah salah satu hal yang sangat penting dalam proses pembelajaran, karena dengan pemahaman dapat mengukur sejauh mana siswa telah dapat menerima dan memahami materi yang telah disampaikan oleh gurunya. Selanjutnya ada tinjauan teori. Teori yang relevan dengan metode pembelajaran blended learning ini yaitu teori humanistik dan teori behavioristik. Teori humanistik. Menurut teori belajar humanistik ini, bahwa tujuan dari belajar itu adalah untuk memanusiakan manusia, yang mana proses belajar itu dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Maka siswa dalam proses belajarnya akan berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Jika teori tersebut telah diimplementasikan, maka siswa diharapkan mampu meningkatkan pemahamannya dalam proses belajar. Dan pemahaman dalam proses belajar merupakan salah satu hal yang sangat penting. Maka, jika pemahaman siswa dalam proses belajarnya baik, maka proses belajar dapat dikatakan berhasil, yang kemudian disertai dengan perubahan pada diri siswa tersebut. Selanjutnya ada teori behavioristik. Teori behavioristik adalah teori mengenai stimulus dan respon. Sehingga apabila guru memberikan stimulus yang baik, maka siswa pun akan memberikan respon yang baik juga. Dan respon yang baik dapat ditunjukkan melalui pemahaman terhadap materi. Karena dalam proses pembelajaran itu adalah memberikan stimulus dan respon yang baik juga. Pembelajaran yang dirancang dalam teori behavioristik ini memandang pengetahuan itu adalah objektif, sehingga belajar merupakan perolehan pengetahuan, sedangkan mengajar adalah memindahkan pengetahuan kepada siswa. Oleh karena itu, siswa diharapkan memiliki pemahaman yang sama terhadap pengetahuan yang diajarkan oleh gurunya. Artinya, apa yang diterangkan oleh gurunya itu yang harus dipahami oleh siswanya. Sehingga pembelajaran yang dirancang pada teori pembelajaran behavioristik ini berhubungan dengan penelitian ini, karena hasil akhir dari teori ini adalah dapat mengukur sejauh mana siswa dapat paham terhadap materi yang diajarkan dan disampaikan oleh gurunya. Selanjutnya ada tinjauan hasil penelitian terdahulu. Sudah ada beberapa peneliti yang melakukan penelitian mengenai model pembelajaran blended learning ini, dan hasilnya itu terdapat persamaan, yaitu adanya perbedaan yang signifikan antara
kelas atau siswa yang belajar menggunakan model pembelajaran blended learning ini. Ada beberapa penelitian yang telah dilakukan. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Izzuddin Syarif yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Blended Learning terhadap Motivasi dan Prestasi Belajar Siswa di SMK. Dan hasil dari penelitiannya itu bahwa adanya perbedaan terhadap motivasi belajar siswa secara signifikan antara kelas yang melakukan pembelajaran menggunakan metode tatap muka dengan kelas yang menggunakan model pembelajaran blended learning. Selain itu, terdapat perbedaan yang signifikan terhadap prestasi belajar siswa yang melakukan model pembelajaran tatap muka dengan kelas yang menggunakan model pembelajaran blended learning ini. Lalu, ada penelitian yang telah dilakukan oleh Gede Sandi yang berjudul Pengaruh Blended Learning terhadap Hasil Belajar Kimia ditinjau dari kemandirian siswa. Dan hasilnya itu bahwa terdapat perbedaan hasil belajar kimia antara siswa yang mengikuti blended learning ini dengan siswa yang mengikuti pembelajaran secara langsung. Selain itu, rata skor hasil belajar kimia yang mengikuti blended learning ini lebih tinggi dari rata skor hasil belajar siswa yang mengikuti pembelajaran secara langsung. Selanjutnya ada desain dan metode penelitian. Desain penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa dalam materi ajar matematika dengan menggunakan metode blended learning. Oleh karena itu, penelitian ini bersifat penelitian yang kuantitatif sehingga penelitian ini dapat dilakukan pengukuran-pengukuran dalam proses mendapatkan datanya. Adapun penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan desain eksperimental. Dan desain eksperimental yang digunakan adalah desain eksperimental control group, di mana terdiri atas dua kelas. Kelas yang pertama itu tergolong kelas eksperimental, akan dilakukan proses pembelajaran menggunakan metode pembelajaran blended learning, dan kelas kedua yaitu kelas kontrol akan dilakukan kegiatan pembelajaran menggunakan metode pembelajaran yang konvensional. Dan dari kelas-kelas tersebut akan dilakukan pengukuran sebelum dan sesudah dilakukan kegiatan pembelajaran. Dan hasilnya akan dibandingkan antara kelas yang melakukan model pembelajaran blended learning dengan kelas yang melakukan model pembelajaran konvensional terhadap tingkat pemahaman siswanya. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini bersifat penelitian kuantitatif, sehingga teknik dalam pengumpulan datanya dapat dilakukan dengan cara pengukuran. Pengukuran tersebut akan dilakukan terhadap dua kelas. Kelas yang pertama sebagai kelas eksperimen akan dilakukan proses pembelajaran menggunakan metode blended learning. Sedangkan kelas kedua sebagai kelas kontrol akan melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode konvensional, dan tiap-tiap kelas tersebut akan dilakukan pengukuran sebelum dan sesudah melakukan kegiatan pembelajaran. Adapun instrumen data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu melakukan lembar tugas berupa tes uraian. Lalu dari masing-masing kelas, baik itu kelas yang melakukan pembelajaran dengan menggunakan metode blended learning maupun kelas yang menggunakan metode pembelajaran konvensional, akan diberikan soal pretest dan soal potes untuk dikerjakan masing-masing siswanya. Lalu sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, sehingga dapat diperoleh langsung dari siswanya. Siswa akan diukur dan dites secara langsung dengan diberikan soal pretest sebelum melakukan kegiatan pembelajaran dan diberikan soal potes kembali setelah melakukan kegiatan pembelajaran. Kemudian hasil tes tersebut akan dijadikan sebagai sumber datanya.
Lalu teknik analisis data dari penelitian ini menggunakan teknik analisis uji independen, sehingga dengan teknik independen ini dapat terlihat bahwa tingkat pemahaman siswa antara yang menggunakan metode pembelajaran blended learning dan yang menggunakan metode konvensional itu dapat terlihat secara signifikan. Mungkin cukup sekian presentasi proposal dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.